Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anakku sekalian. Ini masuk ke pelajaran akidah akhlak mengenai akhlak pergaulan remaja. Nah, pada pertemuan kali ini tadi terima kasih kepada teman-teman anak-anakku sekalian telah mengucapkan salam kemudian berdoa. Itu sudah bagus inisiatif dari KM ya sebelumnya. Nah, pada pertemuan kali ini kita sudah memasuki bab 7, yaitu mengenai akhlak pergaulan remaja. Nah, tujuan dari pembelajaran mengenai akhlak pergaulan remaja itu antara lain yaitu nantinya peserta didik memahami materi tentang pengertian remaja, kemudian mengetahui tentang apa itu akhlak remaja. Kemudian ada beberapa segi sih di akhlak pergaulan remaja. Kemudian dalil-dalil apa saja yang nantinya menjadi patokan di akhlak remaja. Nah, di sini Bapak tidak hanya menyampaikan materi hanya sendiri, tapi nantinya ada Bu Witri, kemudian disambung ada Bu Neni juga. Nah, lanjut agar tidak terlalu panjang mata pelajaran kali ini, yaitu kita akan membahas mengenai akhlak pergaulan remaja. Nah, kalian bisa lihat di PPT yang Bapak sudah tayangkan di PowerPoint ya, yaitu mengenai akhlak pergaulan remaja. Itu di peta konsep itu sudah ada 2 cabang, yaitu yang pertama perilaku terpuji dalam pergaulan remaja, ya kemudian yang kedua sebaliknya, yaitu mengenai perilaku tercela dalam pergaulan remaja. Nah, ada poin-poin dari perilaku terpuji dalam pergaulan remaja. Itu yang pertama persaudaraan, ukhuwah. Kemudian yang kedua mengembangkan wawasan keilmuan. Kemudian yang ketiga menghormati dan menghargai, atau bahasa Islamnya itu tasamuh. Nah, kemudian pada pergaulan perilaku tercelanya yaitu ada pergaulan bebas atau free sex. Kemudian ada tawuran antar pelajar. Kemudian ada mengonsumsi minuman keras. Kemudian ada penyalahgunaan narkoba. Nah, nanti itu disampaikan oleh ibu-ibu yang mendampingi saya, entah oleh Bu Witri atau Bu Neni. Nah, agar lebih efektif waktunya kita mempercepat saja, yaitu mengenai pengertian remaja. Nah, tadi kan udah ada tujuan kita belajar itu kan salah satunya untuk mengetahui tujuan pengertian remaja. Pengertian remaja itu seperti apa? Nah, di sini bisa dibaca oleh siapa? Fikri, baca. Ya, terima kasih. Yaitu remaja adalah waktu manusia berumur belasan tahun. Pada masa remaja manusia tidak dapat disebut sudah dewasa, tetapi tidak dapat pula disebut anak-anak. Masa remaja adalah masa peralihan manusia dari anak-anak menuju dewasa. Remaja merupakan masa peralihan antara masa anak-anak dan masa dewasa yang berjalan antara umur 12 tahun sampai 21 tahun. Nah, anak-anakku sekalian, karena sekarang berada di jenjang SMA ya, ini teman-teman ini sudah memasuki masa remaja, atau di antara yang tadi dijelaskan remaja adalah antara umur belasan tahun. Nah, kan anak-anak di sini ada yang berarti ada berapa tahun? Kisaran 15 tahun. Enggak lebih. 17 tahun ya. Kisaran ada yang 16, ada yang 17. Nah,
Maka pentingnya mengenai akhlak pergaulan remaja. Nah, tadi teman-teman jangan hanya memperhatikan, mohon dicatat ya, karena pembelajaran kali ini Bapak sudah menyiapkan PowerPoint atau bahan bacaan, bahan ajar, bahan mengamati teman-teman sekalian. Kemudian nanti pulang itu harus membawa catatan. Nah, lanjut. Nah, kemudian kan tadi di akhlak pergaulan remaja di peta konsep itu ada 2 cabang. Nah, di sini sekarang udah memasuki perilaku terpuji dalam pergaulan remaja. Tadi ada berapa? Ada 3. Itu yang pertama, persaudaraan. Kemudian yang kedua, mengembangkan wawasan keilmuan. Kemudian yang ketiga, menghormati atau menghargai dalam kurung tasamu. Nah, persaudaraan itu seperti apa? 1. Nah, setiap muslim dengan muslim lainnya adalah saudara. Jadi antara teman dengan teman, antara Fikri dengan Samsul itu saudara, walaupun tidak sekandung. Karena dalam Islam itu dalam Islam itu sesama muslim adalah saudara. Maka itu adalah akhlak terpuji, bukan tercela ya. Ya, hati-hati. Nah, itu adalah salah satu akhlak terpuji atau disebut ukhuwah Islamiyah dalam. Maka kalau dalam Islam kan, kalau tangan yang sakit maka kepala pun ikut pusing gitu. Namun kepala ikut pusing maka tangan ikut mencetan gitu. Itulah ukhuwah Islamiyah. Jadi yang satu sakit maka semuanya sakit. Kemudian yang kedua yaitu mengembangkan wawasan keilmuan. Rasa ingin tahu, teman-teman belajar itu suatu kewajiban. Nah, kita harus mengembangkan wawasan keilmuan. Jangan hanya cukup dari bapak cenah. Cukup kupajidan hungkul dijelaskan tos saya ulah. Itu kita harus haus ilmu, harus berwawasan keilmuan yang tinggi. Nah, itu adalah salah satu akhlak terpuji. Kedua yaitu menghormati atau tasamu. Nah, tasamu atau toleransi adalah rasa tenggang rasa atau sikap untuk menghargai dan menghormati terhadap sesama. Contoh, kita nih di MA Ar-Rahman kan, kalau MA Ar-Rahman itu pastinya semuanya muslim. Kalau di SMA 1 atau SMK 1 kan tidak semuanya teman kita muslim. Tapi ada teman kita yang non muslim juga. Maka itu harus adanya kita tasamu dari diri kita yang belajar akidah akhlak. Hati-hati ya, Bapak punya teman yang agamanya Kristen. Ya kalau hari Minggu kan dia lagi beribadah, jangan diganggu, jangan ulin. Ulah seperti itu. Nah, nanti kan ada rasa toleransi dari diri kita. Nanti si teman yang non muslim juga itu ketika kita waktu sholat nggak bakal ngajak main. Maka itulah hal yang disebut rasa tasamu. Itu hal sebatu perilaku akhlak terpuji. Nah, lanjut. Nah, pada poin ini di PPT Bapak itu sudah ditulis apa nilai positif perilaku terpuji dalam pergaulan remaja? Tanda tanya. 1, tanda tanya. 2, tanda tanya. 3, tanda tanya. Nah, di sini agar teman-teman dengan saukur ngadangkeun Bapak ngobrol ente tunduh. Nah, iya tugas dulu sebelum dilanjut nyata mengenai apa nilai positif perilaku terpuji dalam pergaulan remaja. Dilihat di PowerPoint. Coba dilihat. Nah, itu teman-teman minimal 3 sebutkan. Oh, boleh searching, boleh nyari buku, boleh nanya ke teman, boleh. Yang penting mah ulah nyontek. Bener ya. Sok mantep dalam artian kalian usaha. Nah, tadi udah ditinggali perilaku terpuji teh naon wae. Tah ayeuna tinggal ngerjakeun tugas heula sampai dilanjut. Tinggal nganti lu sebutkan unggul, boleh searching, boleh main ke buku, boleh. Nah, itu sok diberi waktu 5 menit lah. Apa nilai positif perilaku terpuji dalam pergaulan remaja? Nah, untuk pembahasan selanjutnya mengenai perilaku tercela dalam pergaulan remaja itu akan disampaikan oleh Bu Neni.
nanti teman-teman simak apa yang dibicarakan atau yang disampaikan oleh Bu Neni. Kade ulah tunduh catat. Tadi kerjakan dulu, nanti Bu Neni akan melanjutkan. Sekian di Bapak, diserahkan ke Bu Neni. Saya akan menjelaskan tentang pergaulan bebas, di mana dalam lingkungan masyarakat yang bernorma, hubungan seksual sebelum atau di luar nikah tidak dapat dibenarkan, khususnya norma agama, sosial maupun moral, dan dianggap sebagai bentuk penyimpangan perilaku dalam kehidupan masyarakat. Misalkan ada juga tawuran antar pelajar. Pada umumnya, tawuran diawali oleh konflik yang terjadi antar siswa, antar sekolah juga, karena perasaan solidaritas antar siswa masing-masing. Nah, perkelahian akan meluas dan menghasilkan konflik antar siswa dari sekolah yang lain. Ada juga sih yang yang membedakan dari mereka itu, ada juga dampaknya mengkonsumsi minuman keras. Alkohol dapat disebut sebagai racun protoplasmik yang mempunyai efek depresen pada sistem saraf, sehingga orang yang mengkonsumsi minuman alkohol secara berlebihan akan kehilangan kemampuan untuk mengendalikan diri, baik secara fisik, fisiologis, maupun sosial. Penyalahgunaan narkoba juga bisa. Menyalahgunakan narkotik dapat disebut penyimpangan perilaku karena melanggar norma hukum yang berlaku ada di masyarakat. Pengguna obat-obatan jenis narkotik telah diatur dalam seperangkat peraturan yang sifatnya formal. Oleh sebab itu, pengguna narkotikanya dianggap sah apabila digunakan untuk kepentingan medis. Jadi kita tuh jangan sekali-kali mencoba-coba untuk mengkonsumsi narkoba karena tidak ada pengawasan dari pihak berwenang dan seperti dokter, seperti itu. Nah, ini juga harus kita waspadai untuk masa-masa remaja. Assalamualaikum teman-teman. Di sini Ibu melanjutkan materi yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Neni, yang mana tadi Ibu Neni telah menerangkan mengenai perilaku tercela dalam pergaulan remaja. Di sini Ibu akan membahas mengenai pembiasaan perilaku terpuji dalam pergaulan remaja di dalam kehidupan sehari-hari. Tadi kan sudah diterangkan oleh Bapak Jidan, Pak Jidan, mengenai perilaku terpuji dalam pergaulan remaja. Nah, sekarang di sini Ibu akan menjelaskan pembiasaan perilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu ada menutup aurat. Kita telah tahu bahwa Islam telah mewajibkan laki-laki dan perempuan untuk menutup aurat demi menjaga kehormatan diri dan kebersihan hati. Menutup aurat untuk perempuan yaitu memakai kerudung, pakaian yang sopan, begitupun dengan laki-laki. Dan yang kedua yaitu mengajak untuk berbuat kebaikan. Orang yang memberi petunjuk kepada teman ke jalan yang benar atau mengajak ke jalan yang benar, itu akan mendapatkan pahala seperti teman yang melakukan kebaikan itu. Dan ajakan untuk berbuat kebajikan merupakan suatu bentuk kasih sayang terhadap manusia atau terhadap teman seperjuangan kita. Untuk yang ketiga yaitu mengisi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat. Nah, bagi kalian para siswa, tentunya banyak kegiatan yang bermanfaat yang bisa dilakukan sehari-hari di luar jam sekolah. Nah, juga masa remaja itu sebaiknya dipergunakan untuk kegiatan yang positif dan bermanfaat. Sebisa mungkin
anak sekolah seperti kalian ini harus bisa membagi waktu seefisien mungkin, yaitu dengan cara membagi waktu menjadi 3, yaitu yang pertama, sepertiga untuk beribadah kepada Allah, dan yang kedua, sepertiga untuk dirinya, dan sepertiga lagi untuk orang lain. Itu yang poin ketiga. Untuk selanjutnya, poin yang keempat yaitu menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Nah, kita di sini sebagai seorang remaja, tentunya sebagai seorang yang lebih muda, sebaiknya menghormati orang yang lebih tua dan mengambil pelajaran dari hidup mereka. Nah, selain itu juga, kita harus menyayangi kepada adik atau yang lebih muda dari kita. Dan yang paling penting adalah memberikan tuntunan dan bimbingan kepada mereka atau mengajak teman-teman atau adik-adik kita kepada jalan yang benar dengan penuh kasih sayang, tidak dengan cara kekerasan. Untuk yang kelima yaitu bersikap santun dan tidak sombong. Nah, dalam bergaul, penekanan perilaku yang baik sangat ditekankan agar teman bisa merasa nyaman berteman dengan kita. Kemudian juga sikap dasar dari remaja biasanya ingin terlihat lebih dari temannya. Sungguh tidak diterapkan dalam Islam yang seperti itu, karena ingin terlihat lebih di hadapan orang lain itu bisa termasuk ke dalam perbuatan riya, atau ingin dipuji orang lain, atau sombong. Nah, seperti kita ketahui kan, perilaku itu adalah perilaku yang tercela atau yang dibenci oleh Allah. Nah, itu tadi sudah Ibu sebutkan 5 poin cara membiasakan atau pembiasaan perilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama tadi menutup aurat, yang kedua mengajak untuk berbuat kebaikan, yang ketiga mengisi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat, dan yang keempat menghormati orang yang lebih tua, juga menyayangi yang lebih muda, dan poin yang terakhir adalah bersikap santun dan tidak sombong. Adapun firman Allah terkait batasan aurat yang tadi poin pertama disebutkan, terdapat dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 59, yang artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Nah, jadi untuk perempuan, kalau memakai jilbab itu dadanya harus tertutup, tidak boleh keataskan kerudungnya. Nah, kemudian yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Ahzab ayat 58. Itu ya, tadi kalian sudah memperhatikan juga mencatat poin-poin penting yang sudah disampaikan. Tadi yang pertama disampaikan oleh Pak Zidan mengenai perilaku terpuji dalam pergaulan remaja, dan yang kedua disampaikan oleh Ibu Neni mengenai perilaku tercela dalam pergaulan remaja, dan tadi yang terakhir telah Ibu sampaikan mengenai pembiasaan atau membiasakan berperilaku terpuji dalam pergaulan remaja. Untuk yang terakhir tentunya ada tugas atau evaluasi untuk kalian. Tugasnya yaitu buat kelompok dengan dibagi 2, yaitu kelompok laki-laki dan kelompok perempuan. Untuk tugasnya yang pertama dicatat, boleh dicatat. Yang pertama mempresentasikan ulang materi yang telah disampaikan tadi ya, dari awal sampai akhir tadi yang Ibu sampaikan. Untuk yang kedua yaitu bertukar informasi mengenai apa yang telah didiskusikan mengenai materi pergaulan remaja. Bertukar informasi itu bisa laki-laki dengan perempuan atau bisa dengan sesama. Untuk yang ketiga yaitu kelompok lain wajib menanggapi apa yang telah dipresentasikan oleh kelompok sebelumnya. Tadi kan kelompoknya dibagi 2 ya, yaitu kelompok laki-laki dan perempuan. Ya, itu tadi pemaparan bab 7 pada kali ini, yaitu mengenai pergaulan atau akhlak pergaulan remaja. Ya, bagus. Tadi yang sudah Bapak sampaikan pertama itu tadi oleh Bu Nuni yang kedua, kemudian oleh Bu Witri yang ketiga. Nah, tadi kan oleh Bu Witri, kemudian ada di PPT juga dipaparkan, yaitu mengenai tugas. Ada tugas. Nah, dalam pembelajaran kali ini Bapak tidak akan ceramah dengan Bu Witri, dengan Bu Neni tidak akan
terus ngobrol, tetapi teman-teman ada tugas tapi sekarang harus dikerjakan. Jadi yaitu mempresentasikan tadi yang udah disampaikan oleh Bu Fitri ya. Nah, awas mempresentasikan ulang tuh materi yang telah disampaikan dari Pak Jidan sampai ke Bu Fitri. Nah, itu jadi nanti kalau tim laki-laki lagi presentasi, tim perempuan nanti menanggapi, wajib gitu ya. Nah, di sini di akhir slide PPT itu ada sedikit pepatah Thailand mengatakan sebelum ditutupnya pada pembelajaran kali ini, yaitu mengenai pepatah kehidupan. Di situ kan sudah dibaca. Nah, di sini sebenarnya artinya seperti ini. Visi tanpa misi itu mimpi. Jadi teman-teman ketika punya cita-cita tanpa gerak kita, maka itu adalah hanya mimpi. Nah, mungkin cukup sekian yang Pak Jidan, kemudian Bu Neni, kemudian Bu Fitri sampaikan. Terima kasih juga kepada tadi yang udah mau pertama udah mengajak salam, bagus itu. Kemudian tadi siapa Fikri kalau nggak salah ya, membacakan tentang remaja, pengertian remaja, ya bagus itu. Nah, yang lainnya nanti tingkatkan keaktifannya, pokoknya semakin aktif semakin bagus. Nah, itu Dea tuh jangan ngehulung wae ya. Nanti mah hudu dulu kalau ngantuk, oke? Nah, hati. Nah, mungkin tidak mungkin cukup sekian. Kalian jangan hanya puas mengenai pergaulan anak remaja dari saya, dari Pak Jidan, dari Bu Fitri juga, dari Bu Neni. Jangan hanya dari sana, mencari juga yang lain. Cukup sekian yang dapat Bapak dan Ibu-ibu sampaikan. Mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan. Jangan lupa tugas ya. Tugas itu dikerjakan langsung sekarang, jangan ini dibagi dua aja, laki-laki dan perempuan. Nah, kita bacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Untuk selanjutnya ada mata pelajaran selanjutnya mungkin ya, dicukupkan sekian untuk mata pelajaran akidah akhlak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.